Bayangkan sebuah klub kecil dari kota pesisir Spanyol, bukan dari Madrid, bukan dari Barcelona, tapi suatu hari klub ini menjuarai La Liga, mengalahkan raksasa-raksasa sepak bola Spanyol. Mereka bermain di Liga Champions, mereka menumbangkan AC Milan dengan skor yang mustahil. Mereka punya skuad yang ditakuti di Eropa, namun hari ini, klub itu nyaris menghilang dari peta sepak bola elit. Inilah kisah Deportivo La Coruña, sebuah cerita tentang kejayaan, ambisi, uang, dan bagaimana semuanya runtuh. Deportivo La Coruña berasal dari kota A Coruña di wilayah Galicia, Spanyol Barat Laut. Wilayah ini jauh dari sorotan media nasional. Secara ekonomi, Galicia bukan pusat kekuatan Spanyol. Selama puluhan tahun, Deportivo hanyalah klub kelas menengah ke bawah. Naik turun divisi jarang diperhitungkan. Stadion mereka, Riazor, berdiri menghadap Samudra Atlantik. Indah tapi sunyi dari prestasi besar. Sampai satu orang datang dan mengubah segalanya. Namanya Augusto César Lendoiro. Lendoiro mengambil alih Deportivo akhir 1980-an. Bukan pemilik kaya raya seperti Florentino Perez, tapi dia punya satu hal, keberanian mengambil resiko. Saat klub lain bermain aman, Deportivo berani belanja. Mereka mendatangkan pemain asing berkualitas saat klub kecil lain tidak berani. Nama-nama seperti Bebeto, Mauro Silva, Fran, Jalminha. Perlahan, Deportivo berubah dari klub biasa menjadi penantang serius. Musim 1993-94, mereka nyaris juara La Liga. Gelar itu lepas di menit-menit terakhir karena penalti gagal. Tapi satu hal jelas, Deportivo bukan lagi klub kecil. Musim 1999-2000 menjadi puncak segalanya. Deportivo La Coruña menjuarai La Liga, mengalahkan Barcelona, Madrid, dan Valencia. Kota kecil itu meledak dalam perayaan. Klub yang dulu tak diperhitungkan, kini berdiri di puncak Spanyol. Era ini dikenal sebagai Super Depor. Bukan cuma juara Liga, mereka juara Copa del Rey, juara Supercopa, langganan Liga Champions, dan puncaknya datang di Eropa. Liga Champions 2003-2004, perempat final, Deportivo kalah 4-1 dari AC Milan di leg pertama. Semua orang menganggap mereka tersingkir, tapi di leg kedua, Deportivo menang 4-0. Salah satu comeback terbesar dalam sejarah Liga Champions. San Siro runtuh, Eropa terkejut. Deportivo kini bukan sekedar cerita indah, mereka adalah kekuatan nyata. Namun, di balik kejayaan itu, bom waktu sedang berdetak. Kesuksesan Deportivo dibangun dengan utang. Model bisnis mereka sederhana, tapi berbahaya. Belanja pemain mahal sekarang, bayar nanti. Pendapatan klub kecil tidak sebanding dengan gaji pemain bintang. Tapi selama mereka terus lolos Liga Champions, semuanya terasa aman. Masalahnya, sepak bola tidak selalu stabil. Saat performa menurun, tiket berkurang, uang Eropa hilang, sponsor menurun, sementara utang tetap berjalan. Deportivo mulai menjual pemain penting, skuad melemah, prestasi turun, dan saat krisis ekonomi Spanyol datang, semuanya runtuh bersamaan. Tahun 2011-2012, Deportivo terdegradasi. Mereka sempat promosi lagi, lalu degradasi lagi. Siklus itu terus berulang, kepercayaan hilang, manajemen kacau, utang menumpuk puluhan juta euro. Tahun 2020, Deportivo resmi bangkrut secara finansial. Klub yang pernah menaklukkan Eropa jatuh ke divisi ketiga. Stadion Riazor yang dulu bergemuruh, kini sunyi. Kisah Deportivo La Coruña bukan sekedar cerita sedih. Ini adalah peringatan bahwa kesuksesan instan bisa berbahaya. Uang tanpa fondasi bisa menghancurkan. Klub kecil perlu strategi jangka panjang, bukan mimpi sesaat. Deportivo tidak kalah karena sepak bola. Mereka kalah karena sistem yang rapuh. Hari ini Deportivo masih berjuang untuk bangkit. Fans mereka tetap setia. Sejarah mereka tidak akan hilang. Karena sepak bola tidak selalu soal siapa yang juara, tapi siapa yang bisa bertahan. Dan Deportivo La Coruña adalah bukti bahwa puncak kejayaan dan jurang kehancuran bisa dipisahkan oleh satu keputusan.